أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. حياكم الله، بارك الله فيكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat itu sama sekali. Dan sehingga pula kita dapat berkumpul di majelis kita saat ini. Salawat serta salam, marilah kita bersalawat atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama ini, yang telah membawa agama Islam kita ini dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, hingga zaman Islamiyah, zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Tanpa memperpanjang muqaddimah, pada kesempatan yang baik ini saya akan berkultum singkat yang berjudul niat dalam beramal perbuatan. Seorang muslim wajib memiliki niat ketika ingin beramal perbuatan, karena ini sudah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seluruh niat itu akan didapatkan sesuai dengan ia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan didapatkan karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya akan sesuai apa yang ia niatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas kita sudah dapat menyimpulkan bahwa niat adalah dasar dari segala dasar sebelum kita melakukan amalan perbuatan. Karena yang tadi itu, innamal a'malu binniyat, seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Maupun amalan apapun itu, amalan dunia, amalan secara akhirat, amalan ibadah sekalipun, itu tergantung pada niatnya. Berapa banyak amalan dunia yang berubah menjadi amalan akhirat, dan berapa banyak pula amalan akhirat yang berubah menjadi amalan dunia sehingga tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh amalan dunia yang bisa menjadi amalan akhirat? Itu ada banyak contohnya. Salah satunya adalah ketika kita makan. Ketika kita makan adalah perbuatan atau amalan yang bisa dikategorikan dengan dunia. Tetapi jika kita niatnya hanya untuk Allah, untuk mendapatkan tenaga, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah yang telah diberikan kepada kita, insya Allah itu akan diterima di sisi Allah sebagai pahala yang baik. Apa pula itu contoh dari perbuatan amalan akhirat yang berubah menjadi dunia? Salah satu contohnya ialah ketika ada orang yang menghafalkan Al-Quran, tetapi niatnya hanya untuk menyombongkannya, hanya untuk riya kepada orang lain. Maka dari itu perbuatan tersebut tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mendapatkan riyanya, hanya mendapatkan sombongnya, tetapi ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat tidak hanya mesti kita perbaiki, tidak hanya mesti kita perbaharui
di awal-awal kita ingin melakukan amalan perbuatan. Tetapi di saat kita sudah melakukan amalan perbuatan tersebut, ketika kita sudah memulai amalan perbuatan tersebut, hendaknya kita menjaga dan terus menjaga untuk menjaga niat tersebut untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya ialah ketika satu orang ingin menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Di awal-awal ia berniat untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, untuk bersungguh-sungguh menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di tengah perjalanan, di tengah dia melakukan amalan perbuatan menuntut ilmu tadi, ia tergoda oleh syaitan. Ia tergoda oleh satu wanita, sehingga ia tidak dapat menahan nafsunya. Maka disitulah kita harus memperbaharui niat kita, memperbaiki niat kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memperbaharui selalu untuk menjaga niat baik kita. Untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di jalan yang baik. Jangan sampai niat kita melenceng, hanya tergoda oleh syaitan, hanya tergoda oleh niat yang buruk, hanya tergoda oleh hawa nafsu. Karena syaitan dan hawa nafsu itulah musuh terbesar bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.